Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menganalisis ada 4 saham yang kembali akan kita lihat bagaimana pergerakannya kemarin setelah closing di tanggal berapa kemarin? Di tanggal 13 Mei kemarin ya, dimana di tanggal 13 Mei kemarin. Dan untuk persiapan atau tindakan apa yang akan kita lakukan ketika nanti sudah mulai open market lagi, dimana besok hari Senin besok tanggal 16 itu adalah hari libur ya, dimana berarti market akan buka di tanggal 17 yaitu di hari Selasanya. Jadi analisis ini untuk membantu kita menentukan apakah yang saat ini sedang punya 4 saham ini, apakah tindakan yang akan kita ambil, apakah kita masih bisa hold, apakah kita sudah mulai ancang-ancang untuk mengambil take profit, ataukah kita harus sudah cut loss karena dia sudah ngejebol area supportnya. Atau untuk kalian yang belum punya, apakah kita sudah bisa mulai masuk di 4 saham ini, ataukah kita masih menunggu dia sampai kembali ke area supportnya untuk kita mendapatkan risk reward yang lebih baik lagi. Oke, sebelum lanjut ke sana, kita untuk kalian yang belum subscribe channel ini, saya ingatkan kembali untuk bisa subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan dari video-video yang akan saya upload ke depannya. Dan untuk kalian yang belum gabung ke grup WhatsApp kami, bisa tinggal klik di bagian sini dan otomatis akan masuk ke grup WhatsApp kami. Di situ kita bisa diskusi bareng-bareng dengan member-member yang lain, tentunya di sini gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Oke, lanjut aja. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham ENRG. Oke, dimana saham energi ini kemarin ketika dia di hari closingnya kemarin, dia closing di hari Jumat kemarin tanggal 13 Mei ya, dimana dia menguat 5,26% ya setelah reject dari area ini di tanggal 12 Mei kemarin. Dia reject dengan minus 5% dan kemudian kembali lagi menguat di sini. Tetapi di sini masih kita perlu pertimbangkan ya, dimana resisten area sini di harga batas atasnya di harga 254 dan batas bawahnya di harga 248. Itu adalah area kuat ya, dimana di sini menyentuh area situ dan kemudian reject. Di sini juga belum sempat menyentuh. Di sini di candle doji ini menyentuh dan kemudian kembali kempes lagi. Di candle ini juga sempat menyentuh di harga tertingginya di harga 254, kemudian kembali reject lagi. Di sini juga dia belum berhasil nge-breakout lagi ya untuk saham energi ini. Jadi untuk saham energi ini ada baiknya untuk yang belum punya saham energi ini, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area supportnya ini ya di harga 204, atau kita tunggu dia breakout sekalian aja di harga 200, breakout dari harga 254 ya. Untuk yang belum punya, kalau yang masih punya saham energi ini, kita bisa buat batasan aja atau kita buat trailing stopnya di sini di harga 226. Kalau seumpama dia nanti ngejebol harga 226, atau kita buat ya 226 aja ya sini. Jadi kalau seumpama dia ngejebol harga 226 dan kita sudah posisinya sudah profit, kita bisa jual dulu aja atau kita amankan profit yang sudah kita dapat sebelumnya. Tapi kalau seumpama yang posisinya masih minus, kita masih bisa punya harapan di area sini ya, di harga 200 lagi. Dia belum ngejebol harga 200, berarti dia masih aman ya untuk saham energi ini, masih kita hold. Nah, dimana sendiri kalau saham energi ini sendiri masih uptrend kuat ya, dimana garis MA 50 masih berada di atas garis MA 200-nya dan candle-candle masih berada kuat juga di atas garis MA 50-nya. Nah, jadi kalau semua nanti belum berhasil breakout dari area sini, ada kemudian dia akan kembali reject dan membentuk lower high yang ketiga ya. Berarti di sini sudah terbentuk lower high pertama, lower high yang kedua, dan kemungkinan akan terbentuk lower high yang ketiga di sini di harga 204 ini. Oke, jadi seperti itu ya untuk yang sudah punya dan sudah untung posisinya, kita bisa jual dulu aja di harga, kalau dia seumpama mengejebol harga 226-nya ya. Oke, dan kita jemput lagi di harga 204 ini ya, atau di harga 200-an ya, di harga 200 sampai 204 ini kita jemput aja di area sini. Jadi kita ada kemungkinan dia akan lanjut naik ke atas sana. Tapi kalau yang belum punya, kita bisa tunggu aja di harga 204-an ini, atau kita tunggu dia breakout sekalian dari harga 254-nya ini. Oke, tapi itu tadi posisinya yang sudah profit. Kalau yang belum profit, kita masih ada harapan selagi dia belum menembus harga 200, berarti masih aman untuk kita hold ya yang belum profit. Oke, jadi jangan ikutan jual di harga 226 ini ya, dimana dia masih ada kemungkinan dia masih bisa mantul di area sini. Oke, seperti itu ya. Untuk selanjutnya ada saham PGAS. Nah, untuk saham PGAS ini bisa dibilang untuk secara trennya dia masih uptrend ya, masih uptrend, dimana garis MA 50-nya berada di atas garis MA 200-nya. Tetapi di sini bisa kita lihat ternyata resistennya semakin lama semakin turun ya. Bisa kita buat di sini, kita buat seperti ini ya.
Nah, di sini adalah lower resisten sebelumnya, dan kemudian di sini resistennya semakin lama semakin turun ya di sini. Oke, di sini ketika menyentuh area sini di harga berapa ini? Di harga 1540 dan kemudian kembali reject, dan di sini kembali menguat lagi. Kemarin di tanggal 13 Mei dia menguat 1,70%, tapi ada kemungkinan dia akan kembali reject lagi ke area supportnya ini ya di sini. Di harga 1435, di mana itu adalah area support dan resisten sebelumnya. Jadi untuk kalian yang belum punya saham PGAS ini dan ingin beli, jadi saya sarankan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri masih kurang bagus ya. Oke, kurang bagus, dimana untuk cut lossnya sendiri bisa dibilang nanggung ya, cut lossnya nanggung, karena di sini kalau kita cut lossnya di bawah area ini di harga 1415 itu di sini masih ada garis MA50-nya. Jadi di sini MA50-nya di sini, jadi kalau kita maksimalkan di harga 1405 dengan presentasi 6%. Tetapi kalau kita maksain cut loss di sini juga masih ada garis MA200 yang bisa berfungsi menjadi area supportnya. Dan di situ juga dengan presentasi 9%. Tapi kalau seumpama kita cut loss di MA200, kita masih punya area support trendline uptrendnya di sini. Nah, jadi nanggung ya, jadi ada baiknya untuk kalian yang belum punya saham PGAS ini, kita bisa jemput aja dia ketika menyentuh area support ini di harga 1435, di mana di situ ada garis MA50-nya dan di sini juga ada support areanya di situ. Nah, jadi cut loss kita maksimalkan di bawah support trendline uptrendnya ini di harga 1340 dengan presentasi 6,62%, dan resisten target kita adalah di resisten trendline downtrendnya ini di harga 1605, atau target terdekatnya dulu di harga ini ya, di harga 1530, di mana resisten trendline downtrend atau bisa dibilang pola pennantnya ini ya di harga 1530 dengan presentasi 6,62%. Kalau dia berhasil breakout dari area resisten trendline downtrend ini atau pola pennantnya ini, dia akan lanjut ke sini di harga 1605 ini dengan presentasi 11,85%. Jadi seperti itu ya, untuk yang belum punya kita bisa tunggu aja dia kembali turun lagi ke area sini di harga 1435 ini, dan di situ juga ada garis MA50 yang menjadi area supportnya. Dan untuk kalian yang masih punya saham PGAS ini ya bisa dibilang masih aman ya untuk di hold selagi dia masih berada di atas support trendline uptrend ini di harga 1340-nya. Kalau dari RSI-nya sendiri di sini dia bisa dibilang ada kemungkinan dia kemana akan terbentuk pola dead cross, di mana garis ungu akan memotong garis kuning, tetapi nggak jadi dan kemudian dia kembali mantul lagi ke atas ini ya. Oke, jadi sini ada kemungkinan dia akan lanjut ke area resisten selanjutnya. Oke, seperti itu ya. Jadi secara trennya sendiri sebenarnya walaupun saat ini kalau dari garis MA50 dan MA200 dia sedang uptrend, tapi kalau dari tren besarnya sendiri sampai PGAS ini dia masih downtrend kuat ya di sini. Dimana dia di sini bisa kita lihat ini adalah resisten trendline downtrendnya. Jadi ada baiknya kalau mau lebih menarik lagi untuk saham PGAS ini kita tunggu aja dia breakout dari resisten trendline downtrendnya ini ya. Dimana di sini sudah terbentuk valid, dia sudah akan terbentuk pola reversalnya kalau berhasil breakout dari resisten trendline downtrend yang ini. Dimana ini adalah pola downtrend besarnya istilahnya, pola resisten trendline downtrend mayornya. Oke, tapi di sini sudah mulai ada indikasi di mana dia sudah mulai terbentuk lower high-nya ya di sini. Sini mulai lower awalnya, kemudian sini terbentuk lower high pertamanya, dan sini sudah terbentuk bisa dibilang tinggal nunggu aja apakah dia akan lanjut ke supportnya ini atau enggak ya. Apakah di sini dia akan lanjut breakout ya. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya ada saham Bank Aladin. Oke, Bank Aladin ini sendiri untuk saat ini ternyata dia sudah ngejebol area supportnya ya. Jadi bisa dibilang ini adalah harusnya kalian kemarin sudah keluar ketika dia sudah ngejebol harga 2020, dimana itu adalah area support sebelumnya, dan kemudian dia sudah ngejebol dan sekarang sudah menyentuh harga 1730. Nah, berarti harusnya kalian sudah ini ya, sudah keluar ya. Nah, kalau di sini juga kalau kita lihat di sini ada support atau pantulan sebelumnya di harga 1770 dan ternyata sudah dijebol juga. Jadi ada baiknya untuk saham bank ini harusnya kalian sekarang sudah keluar, di mana kalau kita lihat kita cari support selanjutnya lagi nggak bisa dilihat ya karena di sini dia naik terus dan belum ada weaknessnya sama sekali. Jadi ada baiknya untuk saham bank ini ada baiknya kalian bisa keluar dulu aja. Kalau nanti seumpama kita sudah keluar dan kemudian dia naik, itu adalah pilihan terakhir. Tapi kalau seumpama kita keluar dan dia lanjut turun, berarti pilihan kita adalah pilihan yang tepat ya.
Oke, dimana saham bank ini sendiri kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya atau tren besarnya, di sini dia sedang downtrend parah ya. Di sini adalah resisten awalnya di mana dia sini naik kuat dan kemudian di sini terbentuk pola sideways seperti ini, berarti di sini adalah pola distribusinya dan kemudian dia sudah di markdown di sini. Dan kemudian di sini adalah resistennya dan kemudian kalau dari garis EMA 50-nya dia berada di bawah garis EMA 200-nya dan sekarang candlenya semakin menjauh dari garis EMA 50 yang menandakan tren bearishnya semakin kuat ya. Oke, jadi ada baiknya kita keluar dulu aja ya dari saham bank ini, menjaga aset atau mengamankan aset yang masih kita punya dibandingkan dia akan lanjut turun dan kita malah malah nggak tega untuk cut loss karena minus kita sudah semakin dalam lagi dari saham bank ini. Oke, seperti itu ya untuk saham bank ini. Selanjutnya ada saham KKGI. Nah, saham KKGI ini pernah saya post di channel ini di KKGI itu tanggal 9 Mei ya. Jadi awal pembukaan market kemarin, di mana sini saya buatkan judulnya calon saham beggar ya di sini. Dan kemudian ternyata benar aja di tanggal 11 Mei itu di tanggal 9 Mei kemarin di sini dia candlenya masih positif ya, masih positif, dan kemudian di tanggal 10 Mei dia ada penurunan 4,40% dan kemudian dia kembali di tanggal 11 Mei dia meningkat naik ya, dan kemudian di tanggal 12 Mei akhirnya dia berhasil breakout dari resisten ini, di mana resisten ini batas atasnya adalah di harga 530 dan batas bawahnya ada di harga 515, di mana itu adalah area support dan area resisten sebelumnya di sini. Di sini resisten dan kemudian dia berhasil di breakout ya, dimana dia di sini breakout dengan volume yang kuat dan kemudian dia masih lanjut naik lagi di tanggal 13 Mei kemarin dia naik 3,51% dengan volume yang bisa dibilang masih cukup bagus juga. Nah, di sini coba kita lihat untuk area resisten selanjutnya di sini ya. Di sini ada area pantulan support di sini ya, bisa kita lihat. Di sini adalah pantulan support sebelumnya, di sini juga ada area resisten dan di sini juga ada area resistennya. Sekarang kita hubungkan atau kita tarik ke sana, apakah dia sudah ngejebol ataukah masih berada di bawah area resistennya ini. Sini kita tarik. Oke, ternyata dia berarti kurang sedikit lagi ya untuk menyentuh area resisten ini. Jadi ada kemungkinan nanti dia dengan volume yang kuat seperti ini masih ada, dia akan kemungkinan lanjut naik sini sampai akhirnya dia mungkin akan kembali retest ke sini dan baru dia akan lanjut naik lagi seperti ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang belum punya saham KKGI ini, kita bisa istilahnya kita bisa pantau aja dulu, kita tunggu aja dia kembali retest lagi ke area 530 ini, atau kalau seumpama dia nggak retest, kita bisa tunggu dia breakout sekalian dari area resisten 650 ini. Jadi kita bisa tunggu, kita bisa gunakan teknik buy on support di sini ketika dia reject lagi, atau kita bisa gunakan teknik buy on breakout ketika dia sudah berhasil breakout dari area resisten 650, di mana harga 650 ini adalah area resisten dan support sebelumnya ya untuk yang belum punya. Tapi kalau untuk yang sudah punya saham KKGI ini, pilihan kalian ya, kalian bisa nanti take profit di area sini di harga 640. Kalau seumpama nggak berhasil ngejebol, kita bisa jual dulu dan kita jemput lagi ketika dia membentuk lower high yang baru di harga 530-an ini, atau kita masih bisa hold aja terus selagi dia masih berada di atas harga 515, berarti masih aman untuk kita hold, berarti dia masih terkonfirmasi berada di jalurnya, di mana di sini adalah support trendline uptrendnya, berarti di sini akan terbentuk pola lower high yang 1 2 3 4 5-nya di area sini ya. Oke, jadi selagi dia belum ngejebol trendline uptrendnya ini, berarti masih aman untuk kita hold. Tapi terserah kalau mau jualan juga dulu ketika dia nanti muncul candle atau muncul sini ya, di sini muncul rejection di area resisten ini, kita bisa jual dulu, atau nggak jual juga nggak apa-apa selagi dia masih berada di support trendline uptrend ini, berarti masih aman untuk kita hold jangka panjang ya. Jadi untuk kalian yang belum nonton konten yang ini, kalian bisa tonton terlebih dahulu untuk saham KKGI ini ya. Nah, jadi proyeksinya ada kemungkinan dia akan lanjut naik tinggi di sini ya sampai ke harga 1700-an, dimana di sini sudah terbentuk pola reversalnya. Ada kemungkinan dia akan, kalau kuat, kalau selagi dia masih berada di supportnya ini, masih terus berada di garis biru ini, berarti dia masih aman dan ada kemungkinan akan lanjut ke harga 1700-an ini. Tentunya dia akan membentuk pola lower high-nya ya, jadi bukan lanjut naik terus tanpa ada
pelemahan atau tanpa ada koreksi sama sekali ya. Jadi akan bergerak polanya seperti ini, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun, naik dan turun seperti itu. Oke, seperti itu ya untuk saham KKG ini. Jadi untuk yang belum punya kita bisa pantau apakah dia kembali reject ataukah dia kembali breakout. Kalau reject kita bisa buy on support, kalau breakout kita bisa buy on breakoutnya. Dan untuk yang belum punya kita bisa tentukan ya, bisa jualan dulu ketika di sini terbentuk rejection, atau kita masih bisa hold selagi dia masih berada di atas garis garis support trendline-nya ini, atau berada di atas garis MA 50-nya, berarti kita masih aman untuk tetap kita hold saham KKG ini. Oke, seperti itu ya. Jadi sudah selesai untuk 4 saham ini. Jadi untuk saham energi tadi juga dia sudah berada di area resistennya, jadi kita bisa pantau hampir sama ya, berarti posisinya energi sama saham KKG ini, di mana di sini akan terbentuk lower high yang selanjutnya di sini. Jadi kalau dia berhasil breakout berarti dia nggak membentuk lower high di sini. Tapi kalau seumpama dia reject, dia akan membentuk lower high-nya di sini sama seperti saham KKGI tadi. Untuk saham PGAS kita tunggu aja dia berhasil breakout dari resisten trendline downtrend mayornya untuk ambil posisi yang lebih menarik lagi ya. Tapi kalau untuk yang main cepatnya aja atau main singkatnya aja juga ambil dia posisi atau di area-area supportnya juga nggak masalah ya. Selanjutnya saham bank tadi harusnya kita sudah mulai atau sudah keluar dari saham bank ini, dimana pola bearisnya semakin kuat. Untuk KKGI sama seperti energi ini kita bisa awasi, untuk yang belum masuk kita bisa awasi dia breakout dari area resistennya atau dia kembali ke area supportnya ya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa untuk kalian menonton video ini bisa like dan komen di bawah kalau masih ada pertanyaan lebih lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.